Pacific, on behalf of citizen of country Papua New Guinea, we are now standing here to declare ourselves that we are ready to go and fight against Indonesian soldier for helping our people of West Papua. Our people of West Papua are suffering for a long time, and our government does not have an initiative to support our people of West Papua. Therefore, we, the people of Pacific, we are ready to go and support. Saya terus mengikuti perkembangan yang ada di tanah Papua, dan alhamdulillah situasi sudah berjalan normal kembali. Permintaan maaf sudah dilakukan, dan ini menunjukkan kebesaran hati kita bersama untuk saling menghormati, untuk saling menghargai sebagai saudara etnis yang basis secara tegas ini tolong digarisbawahi. Dan minggu depan saya juga akan mengundang para tokoh dari Papua dan Papua Barat PNG disebut selidiki video diduga militer dukung KKB Papua. Kedutaan Besar RI untuk Papua Nugini dan Kepulauan Solomon mengungkapkan pemerintah Papua Nugini tengah menyelidiki segerombolan warga berseragam militer di negaranya yang menyatakan dukungan terhadap kelompok bersenjata di Papua. Sebelumnya beredar video yang menunjukkan sekelompok masyarakat Papua Nugini yang mengaku dari Provinsi Sepik dan mengenakan seragam militer serta menyatakan dukungan untuk kelompok kriminal bersenjata di Papua. Duta Besar RI untuk Papua Nugini dan Kepulauan Solomon, Andriana Supandi, menyatakan ia bersama staf KBRI Port Moresby telah melakukan pendekatan dan konfirmasi kepada pemerintah Papua Nugini terkait video tersebut. Sebagai langkah atas munculnya video yang mendiskreditkan Indonesia, pemerintah Papua Nugini telah menugaskan pejabat dan aparat yang berwenang untuk melakukan investigasi di wilayah Provinsi Sepik karena kekhawatiran dari pemerintah setempat terhadap potensi ancaman keamanan. Demikian keterangan tertulis KBRI Port Moresby. Mengingat kelompok yang membuat video itu menggunakan pakaian militer dan menunjukkan senjata api dalam unggahannya. Selain itu, kata Andriana, video itu dinilai tidak berdampak terhadap hubungan baik kedua negara. Komunikasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat kedua negara terus berlangsung kondusif. Hubungan baik bilateral kedua negara, menurut keterangan itu, terus meningkat seiring dengan komitmen dari pemerintah kedua negara untuk menjunjung tinggi perjanjian saling menghormati, persahabatan, dan kerjasama yang ditandatangani pada 1986. Sementara itu, Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Internasional Papua Nugini, Soroy Iomp, dalam pernyataannya kepada media 11 Mei mengatakan, pernyataan kelompok masyarakat dalam video itu merupakan tindakan kriminal. Pemerintah Papua Nugini pun sedang melakukan investigasi. Panglima Angkatan Bersenjata Papua Nugini Mayor Jenderal Gilbert Toropo telah menjelaskan bahwa kelompok yang ada di dalam video itu tidak mewakili masyarakat ataupun Angkatan Bersenjata Papua Nugini. Pihaknya menyatakan bahwa tindakan kelompok itu merupakan makar karena mengklaim telah membentuk pasukan bersenjata di luar dari Angkatan Bersenjata Papua Nugini sebagai institusi yang sah. Karena itu, lanjutnya pemerintah PNG akan melakukan penegakan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan video kelompok tersebut. Sebelumnya, KKB di Papua sudah ditetapkan sebagai kelompok teroris, lantaran aksinya terus menimbulkan korban tewas dari pihak sipil maupun militer di bumi Cendrawasih. Tim Satgas Penegakan Hukum Operasi Nemangkawi telah melakukan olah TKP pasca kontak senjata antara pasukan TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata pimpinan kelompok teroris Lekagak Telengket di Kampung Wuloni, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua.
Kasat KB Wilayah Pintu Angin, pimpinan Lekagak Telenggen. Proses evakuasi jenazah dilakukan pada hari Jumat 14 Mei pukul 14.50 waktu setempat. Bertempat di distrik Luloni, Kabupaten Puncak oleh Satgas Kokum dengan pengamanan ketat personil TNI Polri. Begitulah kata Kombes Iqbal dalam keterangan tertulis. Identifikasi jenazah dilakukan di Puskesmas Ilaga. Disaksikan Kapolres Puncak Kompol I Nyoman Punia bersama Dandim 1714 Puncak Jaya, Letkol Infanteri Rofi Irwansyah. Evakuasi jenazah dan olah TKP dilakukan karena aparat keamanan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan guna kepentingan penyelidikan. Iqbal menjelaskan identifikasi dilakukan dengan pengambilan sidik jari jenazah, pernak-pernik hiasan yang digunakan, mencocokkan wajah, ditambah hasil penyelidikan lapangan dengan mengambil keterangan dari sejumlah pihak yang mengenal korban. Hasil identifikasi berdasarkan ciri-ciri dan tanda yang melekat pada jenazah, yaitu anting besi di telinga kiri dan kanan, gelang besi di tangan, dan kantung manik-manik plastik. Dari keterangan saksi yang dilakukan wawancara bahwa benar yang bersangkutan adalah ajudan teroris Lesmin Waker bernama Wendis Enimbo. Usai proses identifikasi, Kapolres Puncak Kompol I Nyoman Punia didampingi Dandim 1714 Puncak Jaya, Letkol Infanteri Rofi Irwansyah, menyerahkan jenazah ke pihak keluarga diwakili Kepala